apa-apa lah teman-teman kalau yang Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, kita masuk sekarang membuat pertanyaan ya. Nah, saudara, untuk membuat pertanyaan ini sebenarnya istilahnya itu ya lebih nyaman kalau sebetulnya itu ketika kita sudah menyelesaikan bab 2 ya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah. Artinya supaya saudara tuh bisa setidaknya tuh mengerti kisi-kisi, wah kisi-kisi lagi, mengerti bagaimana lah. Oh, suara saya kecil. Apakah suara saya terlalu kecil di sana? Sekarang udah enggak, Pak. Tadi iya, Pak. Kalau sekarang udah cukup Oh, saya. sekarang cukup ya. Bu Sri, apakah bisa terdengar suara saya dengan jelas? Oke. Yang lain jelas, Pak. Ya, oke. Jadi apa sebenarnya ini seperti yang tadi saya katakan, lebih pas kalau dipakai di bab 2, setelah bab 2 ya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari terlebih dahulu supaya saudara itu setidaknya mengerti ya bagaimana sih cara membuat apa namanya pertanyaan gitu ya, walaupun belum sampai bab 2 seperti itu. Karena ya boleh saya katakan pertanyaan itu tidak bisa lepas dari satu kisi-kisinya. Nah, kalau kisi-kisinya itu jelas dan juga nanti kita itu di bab 2-nya lebih jelas lagi gitu ya, maka pertanyaannya itu akan semakin jelas gitu ya. Kira-kira logikanya seperti itu. Oke, apa supaya saudara enggak kebingungan ya dengan pernyataan saya, kita mulai dulu ya bagaimana cara membuat pertanyaan. Oke, membuat pertanyaan ya. Nah, kita mulai dulu seperti yang pernah saya katakan, bahwa pertanyaan yang tepat akan menentukan kualitas penelitian ya. Jadi kalau saudara tanyanya semakin jelas ya, arahnya, terus maknanya dan lain sebagainya, itu tentu akan mempermudah responden ya atau orang yang kita minta datanya itu untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena pertanyaan kita jelas, begitu ya toh. Nah, tapi kalau pertanyaan kita tidak jelas, itu akan membuat kebingungan orang yang akan menjawabnya. Ya, nanti saya akan tunjukkan contohnya, begitu saudara ya. Jadi, oleh karena itu saya katakan, penting bagi kita untuk kita tuh mengerti bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik, gitu ya, supaya apa? Pertanyaan kita tepat dan akhirnya kualitas penelitian kita juga tepat dan baik seperti itu. Yang kedua, nah ini seperti yang tadi saya katakan, pertanyaan ini mengacu pada bab 2. Ya, yang secara langsung mengacu pada variabel X ya, karena kan variabel X gitu ya yang akan kita bahas di bab 2 kita. Misalkan tadi contoh ya teladan kepemimpinan Yusuf ya berdasarkan kejadian 49 misalkan ya ayat 37 sampai 59 gitu ya toh. Nah, itu kan yang akan kita bahas ya atau kita jabarkan ya, makanya yang mulai kemarin kita istilahnya diskusi tentang kisi-kisi itu ya, dan kisi-kisi itu kan yang apa namanya yang kita bahas itu kan variabel X-nya ya. Dan itu yang akan kita jabarkan di bab 2-nya. Ya, oleh karena itu seperti yang tadi di awal saya katakan, sebenarnya pertanyaan ini lebih enak kalau kita sudah selesai bab 2. Tapi ya tidak apa-apa. Apa ini karena di awal ya, jadi setidaknya kita punya gambaran. Karena saudara,
Karena saudara, istilahnya itu ketika kita membuat pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan itu adalah mengacu pada apa yang menjadi tekanan atau apa yang menjadi highlight kita, ya, di dalam poin-poin yang kita tulis di bab 2 kita. Ya, kira-kira seperti itu. Tidak apa-apa, nanti saudara sambil melihat, ya, nanti saya memberikan contoh-contohnya mungkin akan lebih jelas, ya. Kalau tidak jelas, ya nanti saudara bisa bertanya. Berikutnya, saudara, pertanyaan untuk penelitian kualitatif itu bersifat meminta pandangan atau pendapat dari responden, ya, seperti yang sudah kita pelajari bersama dari awal, saudara, bahwa penelitian kualitatif ini sifatnya terbuka. Karena apa? Karena kita meminta pandangan, ya, atau pendapat dari responden, seperti itu. Sedangkan pertanyaan untuk penelitian kuantitatif, ya, itu bersifat mengukur dan disesuaikan pada objek penelitian, jemaat atau pemimpin gereja. Maksudnya begini, saudara, ya. Kalau yang bersifat mengukur, saya rasa saudara sudah paham, ya. Jadi biasanya kalau kuantitatif ini itu menggunakan angket, begitu ya. Yang biasanya kalau saudara pernah mengisi angket itu kan ada 5 kolom sorry, 5 kolom jawaban, ya. Kurang setuju, ya, kurang setuju, kemudian yang pertama tidak setuju, ya, paling bawah, kemudian kurang setuju, kemudian ragu-ragu, kemudian setuju, dan sangat setuju. Biasanya kan seperti itu, 5, ya. Nah, itu biasanya menggunakan namanya skala Likert, gitu, kalau saudara pernah melakukan penelitian kuantitatif, ya. Nah, itu nanti kan data akan semacam direkap, begitu ya, di prosentase. Pertanyaan 1 misalkan, berapa orang yang tidak setuju, berapa orang yang kurang setuju, berapa orang yang ragu-ragu, berapa orang yang setuju, berapa orang yang sangat setuju, dan lain sebagainya, ya. Kemudian pertanyaan 2 berapa, nah sampai nanti itu akan dikalkulasi sedemikian rupa, direkap sedemikian rupa, dan kemudian dimasukkan dalam statistika, ya, yang kemarin sempat disinggung oleh Pak Vanuel itu, misalkan SPSS, begitu ya, menggunakan program SPSS. Nah, memang kita nanti juga kalau saudara penelitian kuantitatif itu juga akan menggunakan program SPSS, tinggal SPSS berapa, gitu ya, toh. Itu ada beberapa mahasiswa, mantan mahasiswa yang saya sempat ajar itu, bukan sempat ajar, maksudnya mahasiswa kayak Elika, Christine, sama Sri itu, seingat saya Christine yang menggunakan penelitian kualitatif, ya. Itu jadi menggunakan SPSS 16, ya. Yang terbaru seingat saya SPSS-nya sudah SPSS 22 kalau nggak salah. Kalau saya pakai disertasi itu SPSS 20 masih seperti itu, ya. Jadi macam-macam. Nah, nanti dari statistika yang ada baru kemudian itu dijabarkan dalam bentuk deskriptif, ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, yang perlu saya jelaskan ini disesuaikan pada objek penelitian. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita membuat pertanyaan, itu kita perlu tahu dulu sasaran yang akan kita mau ukur atau mau kita teliti ini siapa, ya, supaya nanti ketika kita mengkalimatkan pertanyaan kita itu bisa tepat, ya. Contoh misalkan, ya, kayak punya saya itu, saya akan meneliti jemaat, ya, dan saya membagikan angket saya kepada jemaat memang. Jadi bunyi pertanyaannya misalkan, saya meyakini bahwa orang yang berdosa tidak dapat menyembah Allah, misalkan. Pakai kata saya, karena apa? Saya mau meneliti mereka memang, ya loh, mereka sebagai objek penelitian saya. Tetapi saudara, kalau saudara ingin meneliti tentang pemimpin gereja, misalkan, ya, dan saudara itu bertanya kepada jemaat,
ya, angket itu saudara sebarkan kepada jemaat, ya, maka saudara kalimat pertanyaannya itu bukan saya meyakini, tapi tetap pakai saya, tetapi begini, saya meyakini bahwa pemimpin rohani saya. Nah, itu loh saudara ya. Jadi bukan istilahnya bukan targetnya ke jemaat langsung, tetapi jemaat ini melihat pemimpin rohaninya seperti apa. Ya, nah itu yang perlu saya jelaskan supaya kita tidak salah nanti di dalam membuat pertanyaan seperti itu. Sampai sini dulu, saudara. Ya, apakah ada pertanyaan? Karena ini saya takut penjelasan saya kurang optimal atau kurang bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, monggo untuk bagian ini. Apakah jelas yang saya sampaikan, yang saya jelaskan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kalau tidak ada pertanyaan saya maju dulu ya. Nah, ini yang tadi saya mau contohkan kepada saudara ya. Contoh pertanyaan yang kurang tepat. Misalkan ini ya. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kasih? Nah, saudara, secara pengkalimatan ini tidak ada masalah. Ya, ini ya kita tahu ini bentuk pertanyaan gitu ya. Tetapi bagi saya pertanyaan ini kurang tepat. Kalau saudara mau meneliti ya, atau ini mau dibuat untuk penelitian. Kenapa saya katakan kurang tepat? Yang pertama, ya, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan kasih? Ya, nah, saya bisa bertanya sebagai audien ya, atau sebagai responden ya, kasih yang apa? Ya, kasih itu kan macam-macam tuh. Kasih yang bagaimana? Kan harusnya lebih spesifik, ya. Misalkan, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan atau menurut pemahaman Bapak seperti apa kasih yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 misalkan seperti itu. Nah, itu spesifik. Ya, jelas. Jadi saya bisa memberikan argumen saya, walaupun bisa jadi ketika ini ditanyakan kepada orang lain ya dengan pertanyaan yang sama, menurut Bapak apa pendapat Bapak tentang kasih di dalam 1 Korintus 13 itu bisa berbeda-beda. Mungkin saya menekankan bahwa kasih di dalam 1 Korintus 13 itu adalah sebagai gaya hidup. Nah, saya lebih menjelaskan tentang itu. Tetapi ketika ditanyakan kepada responden B atau orang lain, bisa jadi dia menjawabnya kasih itu adalah kasih yang mau berkorban. Misalkan seperti dia menekankan kasih yang mau berkorban. Atau lain lagi yang C, kasih yang bagaimana. Nah, tetapi saudara, itu kan spesifik di dalam konteks 1 Korintus 13. Ya, kalau ditanya tentang kasih, nah, yo kasih saya bisa macam-macam. Nah, ini nanti jawabannya bisa lebih gede lagi dan kita akan menjadi kesulitan, ya. Dan ini tidak spesifik dengan, saya rasa tidak spesifik dengan apa yang ditulis di dalam bab 2-nya dia. Ya. Karena kasih yang apa kan gitu kan tidak dijelaskan di situ. Ya. Harusnya dia kan menjelaskan sesuai dengan kasih yang ada di dalam bab 2-nya dia, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini bagi saya kurang tepat. Terus pertanyaan kedua, ya contoh lain lagi. Bagaimana pendapat Bapak dalam mengasihi sesama seperti diri sendiri? Nah, ini yang juga bagi saya kurang tepat. Apa maksudnya mengasihi sesama seperti diri sendiri? Terus ditanya bagaimana pendapat Bapak? Apakah pendapat saya untuk artinya itu sekedar saya mengatakan boleh atau tidak boleh, atau iya atau tidak, atau bagaimana? Nah, ini kan tidak spesifik sekali lagi. Ya, jadi bagi saya ini pertanyaan yang kurang tepat. Terus kemudian ini lagi, bagaimana pengajaran Alkitab tentang mengasihi sesama seperti diri sendiri? Pengajaran Alkitab yang mana? Saya bisa kan bertanya seperti itu. Pengajaran Alkitab yang mana? Di bagian mana? Yang apa? Konteksnya seperti apa? Nah, ini kan tidak jelas sama sekali. Ya. Kemudian ini, apakah Yesus menerapkan kasih kepada orang-orang pada waktu itu?
Ini lebih lucu lagi gitu saudara ya. Apakah Yesus menerapkan kasih kepada orang-orang pada waktu itu? Ya bagi saya sangat tidak relevan gitu untuk ditanyakan Yesus menerapkan kasih. Ini jawabannya ya tidak usah ditanya, ya sudah tahu kan, kan begitu saudara ya. Nah ini yang bagi saya kurang tepat. Kemudian apakah Bapak setuju bahwa kasih sebagai hukum yang tertinggi? Oke lah ini ya masih. Tapi bagi saya pertanyaan ini rancu. Ini pertanyaan kualitatif atau pertanyaan kuantitatif? Karena kan ditanya begini, apakah Bapak setuju? Nah, kalau saya jawab setuju begitu, terus semua orang jawab setuju, terus apa yang mau dia bahas dari ini pertanyaan? Kan membingungkan juga, gitu ya. Kemudian pandangan Bapak tentang mengasihi sesama harus dengan pengorbanan sepenuhnya atau sebatas mengasihi saja. Nah, ini bagi saya juga kurang pas ya. Kalau dia mengatakan mengasihi sesama dengan berkorban, terus gimana? Kalau dia yang lain mengatakan ya sebatas mengasihi saja, terus apa yang mau dia tuju? Nah ini bagi saya contoh-contoh pertanyaan yang kurang tepat. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang dialaskan atau didasarkan pada penulisan bab 2 ya, sesuai dengan kisi-kisinya ya. Misalkan ya tindakan Allah dalam ibadah dimensi 1. Allah sebagai inisiator dan solutor ya indikatornya. Nah, pertanyaannya harusnya begini. Menurut saudara, apakah inisiatif untuk beribadah itu mulai dari diri sendiri atau dari Allah? Ya. Karena kan kita mau kejar ini. Kita ingin tahu nih Allah sebagai inisiator ini bagaimana? Apakah ini sudah dipahami atau belum dipahami? Ya. Kemudian berikutnya, apakah saudara memahami bahwa tanpa Allah kita tidak bisa menghadap Allah? Ya toh. Nah ini kan kita mau tahu inisiatifnya harusnya beribadah itu dari Allah atau dari manusia. Kemudian dalam konteks manusia sudah jatuh dalam dosa, apakah dia bisa apakah manusia bisa menghadap Allah? Nah, ini kan kelihatan saudara ya. Jadi jawabannya itu nanti akan lebih mengarah gitu ya. Oh, kita tidak bisa menghadap Allah. Nah, ini kan dia harus jelaskan kenapa ya. Oh, karena kita sudah berdosa dan lain sebagainya. Nah, ini pas dengan apa yang dia bahas di bab 2-nya seperti itu. Poin-poinnya lebih tegas, lebih jelas ya. Kemudian, apakah menurut saudara manusia yang berdosa dapat menghadap Allah? Nah, ya toh, bisa nggak manusia yang berdosa menghadap Allah? Kalau bisa, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Nah, itu kan lebih clear ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan data, oh iya, dan kita bisa menyimpulkan misalkan oh iya, orang yang berdosa itu tidak bisa menghadap Allah. Ya. Dan orang yang berdosa membutuhkan penyelamat yang notabene itu adalah diinisiasi ya, itu diinisiatifi oleh Allah untuk akhirnya datang ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia. Kira-kira kan seperti itu nanti kesimpulannya. Berikutnya contoh yang kedua, Yesus sebagai jalan satu-satunya. Nah, ini indikator kedua, ya jalan satu-satunya keselamatan. Pertanyaannya, menurut saudara, apakah manusia yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat dapat menghadap Allah? Ya. Atau dengan kata lain, apakah manusia yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat bisa menghadap Allah? Nah, kita tahu kan di dalam konsep ibadah itu seseorang yang berdosa itu tidak bisa menghadap Allah dengan sembarangan. Dan itu kita bisa lihat dari zamannya PL sampai zamannya PB, bahkan sampai sekarang. Itu kan teologi yang begitu jelas ya, bahwa orang yang bisa datang kepada Allah adalah orang yang sudah benar-benar selamat ya, sudah percaya kepada Tuhan ya. Dia bukan hanya istilahnya datang sebagai ritual, tapi benar-benar dia mengalami kelahiran baru dan bisa menghadap Allah. Ya, jadi pertanyaannya itu akan lebih spesifik dan jawabnya itu bisa lebih spesifik. Kemudian berikutnya, menurut saudara apakah manusia yang berdosa dapat menerima keselamatan dan dapat masuk ke tempat yang maha kudus? Nah ini kan bicara konteks doktrin keselamatan, soteriologi seperti itu. Ya.
Dan ya kita bisa nanti menimba atau kita bisa artinya itu menggali ya bagaimana pemahaman seseorang ya mengenai doktrin keselamatan ya, karena kan di sini kan bicaranya kan Yesus sebagai jalan satu-satunya keselamatan seperti itu ya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bisa dimunculkan ya. Nah, kembali lagi saudara, intinya adalah ini pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kita satu tahu apa namanya itu kisi-kisinya ya. Tetapi pertanyaan ini saudara munculnya itu adalah ketika kita sudah menyelesaikan bab 2 kita ya, dan clear apa yang menjadi fokus di dalam pembahasan-pembahasan kita pada poin-poin indikator yang ada. Seperti itu. Nah, biasanya ya saya selalu mengatakan ada beberapa mahasiswa ya yang wah tiba-tiba dia sudah mau melakukan penelitian ya. Padahal bab 2-nya belum kelar. Saya bilang tidak bisa. Ya, kalau kamu tidak clear bab 2-mu, kamu tidak akan bisa membuat pertanyaan dengan baik. Tidak bisa kamu akan melakukan penelitian dengan baik. Harus clear dulu poin-poin apa yang mau ditekankan, dan itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan, poin-poin pertanyaan, untuk artinya itu kita bisa menggali lebih tepat, lebih tajam, dan lebih dalam dari responden yang akan kita teliti. Seperti itu. Ini sekali lagi contoh pertanyaan untuk penelitian kualitatif ya. Jadi makanya saudara, kalau saudara perhatikan di sini tidak ada kata apakah saudara setuju, enggak. Semuanya akan bertanya pendapat ya. Bagaimana menurut saudara? Apakah saudara memahami? Kenapa? Misalkan apakah menurut saudara? Menurut saudara apakah manusia? Nah, ini kan semua kalimatnya itu kalimat pertanyaan yang istilahnya itu sifatnya membutuhkan penjelasan ya, membutuhkan argumen dari orang atau responden yang kita wawancara. Seperti itu. Berikutnya adalah contoh pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan, saya kasih contoh pertanyaan angket ya yang saya buat dalam disertasi saya ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, ada 5 skala, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, seperti itu ya. Nah, ini misalkan punya saya dimensi satunya adalah penyembah dalam roh. Nah, sekali lagi karena saya mengukurnya adalah jemaat ya, dan yang saya bagi angketnya itu adalah jemaat, maka saya pakai kalimat seperti ini. Saya mengerti dosa dapat menjadi penghalang penyembahan kita. Nah, terserah mau jawab apa ya. Oh iya, betul ya, dosa itu menjadi penghalang penyembahan kita. Nah, cuma tinggal dia ini apakah sangat setuju atau setuju ya, atau bahkan bisa, waduh, aku masih tidak tahu nih ya. Kira-kira apakah dosa? Tapi ya kita masih bisa beribadah kok kepada Tuhan. Nah, misalkan dia ragu-ragu, yang isinya di sini ya. Terus pertanyaan kedua, saya yakin dosa dapat mengaburkan gambaran tentang Allah. Ya, jadi dosa itu mengaburkan atau dosa itu mencemari ya, membuat kita tuh gambaran kita tuh tidak jelas tentang Allah ya. Nah, setuju, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Saya percaya kelahiran baru adalah syarat utama dalam penyembahan. Nah, ya. Maka setuju dan lain sebagainya ya. Saya telah mengalami kelahiran baru ya. Apakah Anda sudah mengalami? Nah, itu apa jawabannya. Nah, saudara, kemudian pertanyaan kelima ya, saya meninggalkan segala dosa sebagai wujud nyata penyembahan dalam kelahiran baru ya. Saya mengalami berkat rohani ketika menyembah dalam kehidupan yang telah lahir baru. Karena saya kan bicaranya tentang lahir baru, tapi saya tidak bisa lepas kondisi manusia pada awalnya ya. Dosa. Jadi kalau saudara perhatikan, ini ada semacam progres ya, dari kondisi manusia pada mulanya yang berdosa ya, apakah bisa nah ini kemudian masuk dalam proses kelahiran baru ya. Yang 7, saya yakin ibadah yang dilakukan dengan seluruh keberadaan diri kita akan menumbuhkan kerohanian sang
penyembah misalkan ya, yaitu kita yang menyembah. Nah, setuju atau enggak? Saya beribadah hanya karena kebiasaan misalkan. Nah, ini apa aja jawabannya ya, seperti itu. Nah, saudara, sekali lagi ini muncul saudara dari mana? Dari poin-poin yang kita jabarkan di dalam bab 2 kita. Ya. Nah, misalkan pertanyaannya, Pak, untuk dimensi per dimensi, Pak, berapa pertanyaan? Tidak ada, istilahnya itu tidak ada batasannya. Ya. Tetapi saudara, ketika saya mengambil program doktoral ini dan menulis disertasi saya, ya, saya oleh dosen atau promotor saya, ya, dosen pembimbing saya, itu diarahkan untuk minimal satu indikator itu 3 pertanyaan, ya, 3 pertanyaan untuk kuantitatif ya, 3 pertanyaan yang mengacu kepada satu masalah kognitif ya, pengetahuan, yang kedua itu masalah afektif atau keyakinan ya, kehendak, kehendak ya, bukan keyakinan, kehendak, dan yang ketiga itu pada psikomotorik. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan pertanyaannya saudara, yang nomor 1 kata-katanya saya mengerti, ini lebih kepada kognitif ya. Saya yakin, nah ini kan kepada afektif ya, kehendak kita. Saya percaya, ini kan kepada afektifnya. Saya telah mengalami, nah ini kan psikomotoriknya, bahwa setelah dia memahami dosa itu menjadi penghalang, maka dia, nah ini kemudian kan pertanyaan nomor 3, saya percaya kelahiran baru. Nah ini mulai kan dibawa kepada kelahiran baru. Nah kemudian bukan hanya dibawa kepada kelahiran baru, selanjutnya adalah saya telah mengalami, artinya ada psikomotorik, ada kelakuan ya, tindakan lebih tepatnya, tindakan yang dilakukan. Nah, tindakannya bisa lebih dari satu. Satu, saya mengalami, yang kedua, dengan mengalami saya mau meninggalkan. Nah, ini kan psikomotorik juga, ya. Saya mengalami berkat ya, saya akhirnya mengalami berkat ya. Saya yakin, ya ini kan balik lagi mas afektif ya. Saya beribadah, nah ini psikomotorik lagi. Seperti itu. Jadi kira-kira pertanyaannya itu adalah mengacu pada 3 hal itu. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saudara? Halo? Izin tanya, Pak. Oke. Saya takutnya diam semua nih, malah kopi semua. Ya, silakan Bu Mustika. Kalau misalnya kayak saya ini kan yang disurvei nanti, menurut saya ada orang tua yang memiliki anak. Nah, itu yang mesti dibedakan gitu, Pak. Orang tua ada yang memiliki anak sudah dewasa, maksudnya di atas anak sekolah minggu, sudah remaja, itu sebaiknya ditaruhnya di atas sebelum angket atau bagaimana? Klasifikasinya, kategorialnya. Oh, sebelum angket. Jadi sebelum mengisi angket ini. Ya, nanti di angketnya itu ada kategorialnya. Ada kategorialnya. Ini saya lupa di bab 3 saya. Nanti saya coba bagikan bab 3 saya. Gimana, Bu? Terus kan angket yang diadakan ini kan menurut saya dalam judul saya ini tidak hanya pada variabel X, tapi saya juga harus bertanya kepada variabel Y dalam hal ini. Ya, kategorialnya itu variabel Y-nya. Kategorialnya variabel Y-nya. Ya kan, lokusnya itu misalkan, Ibu, lokusnya kan di gereja Bekasi. Provinsi Banten. Banten ya. Nah, itu kan yang mau diteliti kan orang tuanya. Iya, terus kan ada ini dampak pertumbuhannya terhadap anak sekolah minggu, Pak. Iya, tapi jadi, kan yang ditanya itu orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya itu misalkan kategorialnya tuh misalkan orang tua yang papa misalkan, terus mama bagaimana, terus orang tua ini juga bisa dikategorikan lagi, dia itu pendidikannya, latar belakang pendidikannya apa.
mohon maaf SDK atau SMPK, SMA atau kuliah atau magister atau S3 seperti itu. Itu bisa diklasifikasi karena perilakunya pasti akan beda, cara berpikirnya pasti akan beda. Itu bisa diklasifikasikan. Terus misalkan tadi gender sudah ya, laki, wanita, Usia papa, mama ya. Usia bisa. Nah, misalkan dia keluarga baru ya, maksudnya baru menikah, misalkan umur 25 sampai 30 ya atau 30 sampai 30. Nah, itu klasifikasinya terserah Ibu mau 5 tahunan atau 10 tahunan, jadi 20 sampai 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60. Nah, Jadi usia per gender ya Pak, bukan usia pernikahan. Karena kan ini bicara tentang orang tua. mau pernikahan juga bisa. Bisa ya. Usia pernikahan, iya bisa. Jadi langsung kepada sasaran gitu Pak. Iya, bisa. Misalkan Bisa. sudah menikah 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun kan beda-beda pasti dia memperlakukan anak. Nah, itu maksud saya Pak, kalau mereka yang udah jenjangnya lebih lama gitu menikahnya pasti anaknya kan udah dewasa. Itu gimana Pak? Saya sebar angket kan pasti ke siapa aja. Kalau dia ngisi, Enggak apa-apa. Selama dia punya anak ya. Kalau dia enggak punya anak kan enggak mungkin kita bisa tanya ya. Ya, berarti anaknya misalnya anaknya udah dewasa gitu, dia ngisi juga. Nah, apakah valid Pak? Kalau anaknya sudah dewasa, kalau dia sudah berkeluarga, artinya dia sudah keluar dari rumah orang tuanya ya. Bukan maksud saya masih punya anak, tapi anaknya masih SMA, SMP, berarti kan udah tidak anak sekolah minggu lagi. Oh ya, iya enggak usah Bu. Makanya kan disesuaikan dengan kira-kira anak sekolah minggu itu. Nah, betul Ibu ngomong kan ada batasan ya anak sekolah minggu ya. Iya. Di anak sekolah minggu itu berarti usia berapa Bu? Kalau di tempat saya sih sampai batas kelas 12 kali SD. ya. 6 SD ya, 12 ya. 12 13 lah begitu ya. Iya Pak. Nah, iya berarti gini klasifikasinya kalau misalkan usia pernikahannya ya kira-kira anak. Nah, ini kan nanti macam-macam lagi. Kalau misalkan anak pertamanya benar sudah SMA, anak keduanya SMP, nah, anak ketiganya masih SD misalkan atau TK, ya Ibu harus makanya harus istilahnya itu bukan masalah valid sih, tapi di dalam nah biasanya ketika kita buat angket, kita nyebar angket itu kita jelaskan dulu semacam gambaran gitu loh Bu, bahwa ini dikhususkan untuk siapa, sasarannya itu siapa. Jadi misalkan bapak ibu atau orang tua yang masih memiliki bukan masih memiliki, yang memiliki anak usia berapa sampai 13 tahun gitu, 0 sampai 13 tahun lah istilahnya seperti itu. Iya. Gitu aja Bu. Itu untuk variabel X-nya kan Pak. Ini kan di sini ada terhadap pertumbuhan kerohanian anak sekolah minggu. Apa variabel Y-nya juga perlu disurvei Pak? Dalam hal ini guru sekolah minggunya. Udah perlu Bu, karena kan kita bicara peranan orang tua. Yang kita teliti pasti variabel X-nya Bu. Cuma variabel Y yang saya masukkan itu adalah yaitu tadi kondisi. Cuma itu kan ternyata punya ibu itu masuk di variabel X-nya yang anak sekolah minggu. Seingat saya itu masuk di variabel Y. Tapi kalau ibunya masuk di variabel X, ya berarti di kelas kualifikasinya di atau misalkan begini, judulnya apa sih punya Ibu? Sorry Bu, kalau boleh pengaruh didikan orang tua berdasarkan ulangan 6 ayat 1 sampai 25 terhadap pertumbuhan kerohanian anak sekolah minggu. Nah, kan di variabel Y-nya anak sekolah minggunya itu. Berarti yang saya mesti selidiki di variabel Y-nya, bukan X-nya? Bukan, Bu. Yang diteliti tetap variabel X, Bu. Tetap variabel X. Ya, tapi kategorialnya itu kan ada di variabel Y. Kategori. Yaitu siapa? Orang tua ini, orang tua siapa? Ini kan yang diteliti kan orang tua, itu kan variabel X-nya. Didikan orang tua kan, Bu. Cuman kategorialnya itu adalah untuk anak sekolah minggu. Jadi anak
istilahnya seperti itu. Jadi kayak Oke. misalkan punya saya ya, penyembah yang benar, studi explanatory konfirmatori tentang penyembah yang benar berdasarkan Yohanes 4 ayat 1 sampai 26 di kalangan gereja di kalangan aras gereja, jemaat aras gereja nasional sekota Jember ya. Yang saya teliti siapa? Artinya atau yang saya teliti itu apa? Penyembah yang benarnya, Bu. Variabel X-nya yang saya teliti ya. Tapi kategorialnya karena saya akan meneliti lokusnya itu aras gereja jemaat aras gereja nasional itu ke variabel Y-nya. Jadi makanya kalau ibu nanti membaca misalkan nanti kan saya bagikan bab 3 saya ya, contoh bab 3 saya supaya teman-teman bisa lebih memahami metode penelitian di bab 3 di penelitian kuantitatif ya. Di situ ada yang namanya endogenus exogenus. Ya, variabel X, variabel Y. Bahwa variabel Y itu adalah variabel yang terikat pada variabel X. Terikat itu maksudnya apa? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi itu seperti apa? Yaitu tadi kategorinya. Kayak punya saya itu jemaat aras gereja nasional, saya bagi-bagi jemaat yang misalkan karena saya dari remaja ya, karena enggak mungkin anak sekolah minggu saya tanyain kan, mereka belum paham. Saya dari anak remaja, jadi usia misalkan dari 15 ya, 15 sampai 20 sampai 25, misalkan begitu 25 sampai 20. Kemudian cewek apa cowok ini? Karena kan bisa jadi biasanya kan orang berpandangan oh cewek itu lebih penyembahnya lebih kuat daripada yang cowok gitu ya toh. Lebih alim lah, lebih suka ke gereja ya dibandingkan cowok. Kalau cowok masuk ke jalan-jalan katanya begitu. Nah, itu kan bisa dijadikan juga kategori. Nah, terus pendidikannya dia, ya toh. Kalau dia pendidikan SD, apakah sadar atau apakah dia bukan memahami? Artinya, apakah dia sudah ya sadar bahwa dia sebagai penyembah? Karena mohon maaf nih, asumsinya itu adalah kalau SD pendidikan yang masih bawah itu kan tidak terlalu berpikir berpikir panjang dalam kehidupannya. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan itu. Ya, jadi itu perlu saya tanya juga. Jadi latar pendidikannya apa? Ya, asumsinya adalah semakin tinggi pendidikan seseorang itu akan semakin dia tertata hidupnya, termasuk dalam konteks penyembahan. Tetapi sekali lagi, nah itu kan perlu dibuktikan. Apakah itu juga mempengaruhi? Terus tingkat pendidikan ya. Kemudian apakah dia ini seorang pelayan Tuhan? Ya, misalkan dia seorang guru sekolah minggu kah? Atau dia seorang pengurus kah? Atau dia seorang aktivis kah? Atau dia pendeta kah? Nah, pendeta tuh saya tanyain juga loh, saya sebar angket. Gitu loh. Kan asumsinya kan pendeta hamba Tuhan itu hidup penyembahnya lebih kuat. Nah, tapi kan perlu diuji juga gitu. Nah, atau jemaat biasa gitu ya toh. Nah, dari situ nanti kelihatan itu, kayak punya saya itu kelihatan. Oh, ternyata pelayan Tuhan misalkan itu enggak menjamin walaupun dia sebagai pelayan statusnya tidak menjamin bahwa dia memiliki atau dia sudah melakukan sebagai penyembah yang benar. Bisa jadi jemaat lebih bagus. Jadi kategorinya itu banyak, Bu. Nah, kategorinya itu yang mempengaruhi di variabel X yang akan kita teliti. Jadi yang diperbanyak kategorinya ya Pak? Enggak, maksud saya bukan diperbanyak, Bu. Cuman kategorinya itu bisa banyak. Tinggal terserah peneliti sih, dia mau meneliti maksudnya pembagian kategorinya seperti apa. Maksud saya ini Pak, kan ini kan pengaruh didikan orang tua terhadap pertumbuhan kerohanian anak sekolah minggunya. Apakah ada sangkut pautnya dengan maksud saya perlu nggak saya tanya juga guru-guru sekolah minggu mereka, gitu, Pak? Maksudnya reaksi anak-anak yang nggak ada didikan dari orang tua misalnya, supaya mengetahui gitu, Mbak, memang ada pengaruhnya nggak? Nanti itu ada muncul gini, Bu,
Ya sebetulnya sih bisa ya, kalau mau diteliti seperti itu bisa. Cuman asumsi yang mau ditekankan di ulangan pasal 6 ini kan bukan orang tua dalam orang dalam artian orang tua rohani ya. Orang tua rohani itu kan bisa guru sekolah minggu memang ya. Tapi yang mau ditekankan di situ kan orang tua. Orang tua artinya Di itu hubungan rumah. keluarga, iya. Iya, iya, bisa di rumah. Papa mama anak gitu loh istilahnya seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan ibu mau meneliti maksudnya itu mau dijadikan kategori guru sekolah minggu, kok bagi saya kurang tepat. Apa istilahnya Apa itu? judulnya ini bikin jadi rancu ya Pak? Karena ada kata sekolah minggunya gitu, jadi ada lembaga jadinya. Jadi kalau Nggak masalah Bu, nggak masalah. Anak sekolah minggu nggak masalah. sebenarnya kerohanian anak aja. Kalau sampai di situ nggak bisa ya Pak. Lebih ya kalau mau digitukan ya bisa-bisa saja. Jadi nggak pakai dominasi gereja atau gimana gitu? Maksudnya denominasi gereja. Ya di judul saya ini. Jadi sampai pertumbuhan kerohanian anak. Oh ya tetap dong Bu, tetap harus ada ya. Iya, lah itu lokusnya di mana kalau nggak ada gerejanya atau tidak ada lokusnya. Itu kan gereja itu kan menjadi lokusnya itu. Oh, GPIA Kalisedernan Banten misalkan seperti itu. Nah, itu kan lokusnya Bu. Jadi saya menelitinya di jemaat GPIA se-Banten gitu loh. Tapi kalau misalkan ibu mau lepasin dari anak yang tadi kan anak sekolah minggu terus mau dijadikan anak doang seperti itu ya. Ya enggak apa-apa, tapi itu nanti lebih gede lagi kan. Jadi kan karena kan tidak ada batasan dari 0 sampai selama anak itu masih ada di rumahnya orang tuanya. Kalau bentuk keluarga sudah bentuk keluarga sendiri kan ya lain, orang tua kan enggak punya hak. Iya, karena keluarga sendiri gitu. Sampai dewasa juga tetap anak ya Pak kalau di rumah. Iya, makanya kalau dia belum menikah, tinggal di rumah orang tuanya, mau sampai usia 40 tahun pun ya. Iya, iya benar Pak. Kalau saya itu tetap anak sekolah minggu aja. Gitu. Oke, jadi lingkupnya terbatas gitu ya. Ya, lebih membatasi itu lebih enak. Oke Pak. Ya, makasih ya Pak. Ya, cuman guru sekolah minggunya bagi saya nggak perlu ditanyain. Kecuali gini ya, dia guru sekolah minggu yang punya anak gitu ya, punya anak usia segitu ya nggak apa-apa ditanya. Tapi dalam konteks pribadi ya, dalam arti kata pribadi itu ya hubungan papa mama sama anak, gitu. Bukan orang tua rohani. Ya, mungkin teman-teman yang lain atau makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan mengenai contoh Nah, saudara ini ya silakan Pak, siapa ini? Ya. Pak, ini kalau saya perhatikan dari contoh pertanyaan yang kualitatif tadi, itu kan sepertinya rangkaian pernyataan dari dimensi dan indikator ya Pak ya. Nah, misalkan kalau di saya, izin ya Pak, saya share screen Pak. Oh, saya tutup ya punya saya ya. Kalau sudah bisa langsung nggak ya Pak? Ya ini. Nah, misalkan seperti ini kan dimensinya masa yang sukar, indikatornya mencintai diri sendiri atau uang. Jadi kalau tadi merujuk sama pertanyaan contoh pertanyaan yang kualitatif, disusunnya misalkan jadi begini, apakah menurut saudara situasi yang sukar, keadaan yang sukar membuat orang menjadi mencintai dirinya sendiri? Perlu ditambah berdasarkan 2 Timotius 3:1-5 enggak, Pak? Enggak harus. Cuman maksud saya tuh tadi itu adalah
kalau hanya misalkan pertanyaannya begini ya, menurut Bapak, apakah sekarang misalkan ya, apakah sekarang ini dalam masa yang sukar? Nah, kalau Bapak, Pak Bondan tak tanyain begitu, kira-kira Pak Bondan jawabnya gimana? Atau mikirnya gimana? Iya. Bingung? Iya, iya, iya. Masa yang sukar yang gimana? Kalau saya loh ya, sorry Pak, kalau saya yang ditanya ya, menurut Bapak, apakah sekarang ini dalam kita hidup dalam masa yang sukar? Gitu ya. Memang secara umum orang akan jawab iya, gampangannya kan gitu kan ya. Tapi kalau saya tahu ini adalah untuk penelitian, saya akan berpikir masa yang sukar yang gimana yang kamu maksud. Saya akan tanya balik begitu pada pewawancaranya. Masa sukar yang gimana yang kamu maksud? Masa sukar dalam ekonomi, masa sukar dalam politik, masa sukar dalam apa? Nah itu loh maksud saya, Pak. Tapi kalau kita misalkan seperti tadi Pak Bondan bertanya, menurut Bapak, apakah kita dalam masa sukar sehingga akhirnya kita mencintai diri sendiri? Atau misalkan kalau mau dikaitkan dengan 2 Timotius, masa yang sukar dalam akhir zaman sebagai orang Kristen, sehingga banyak orang Kristen sekarang mencintai diri sendiri. Nah itu kan lebih spesifik, Pak. Oh. Nah, beda kan Pak pertanyaannya. Kalau ditanya cuma apakah sekarang masa sukar, orang iya sih masa sukar gitu ya toh. Tapi kalau saya tahu ini adalah untuk penelitian, saya akan tanya balik, masa sukar apa? Masa sukar dalam ekonomi, masa sukar dalam politik, atau masa sukar dalam apa? Gitu. Sehingga saya tuh nanti maksud saya adalah dengan pertanyaan saya tanya balik seperti itu, saya kan bisa menjawab sesuai dengan konteksnya. Gitu loh. Tapi kalau cuma masa sukar toh, lah ini konteks apa? Masa sukar apa? Gitu loh. Kan akhirnya membingungkan. Berarti konteks yang dimaksud yang bisa menjadi tambahan pertanyaan atau mempertajam pertanyaan itu bisa didapat dari teori yang kita ambil, Pak. Betul, Pak. Jadi misalkan Bapak menjelaskan ya, mencintai diri sendiri ya. Bapak kan pasti akan menjelaskan. Sekarang misalkan ya, contoh paling gampang, hal yang paling umum ya. Sekarang ini masa sukar, ekonomi itu sukar. Makanya tidak heran, banyak orang dipecat, ya. Dan akhirnya orang yang dipecat itu atau orang yang tidak punya kerjaan itu akhirnya apa? Ya sudah, merampok lah, mencuri lah, apa? Artinya apa? Dia mencintai diri sendiri kan. Nah, waktu kita kan bisa tanya nih, menurut saudara, misalkan, apakah gara-gara kita dalam masa yang sukar sehingga banyak orang mencintai diri sendiri, banyak orang yang misalkan merampok, banyak orang, bagaimana menurut saudara? Kalau saya ditanya begitu, oh iya Pak, benar Pak, sekarang ini memang kondisi kita lagi sulit Pak. Iya, saya sendiri menyadari Pak, dengan kondisi yang sulit itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan sekarang ini, kesulitan cari kerja. Akhirnya apa? Mau tidak mau ya, karena mereka harus bertahan hidup, ya toh. Walaupun secara tidak langsung akhirnya mencintai diri sendiri kan, merugikan orang lain dia tidak pikir gitu. Akhirnya apa ya? Dia merampok, dia betul tuh Pak, betul. Nah, berarti kan akhirnya kita tahu bahwa orang ini atau responden ini setuju bahwa masa yang sukar itu akan membuat orang mencintai diri sendiri. Dan itu akhirnya mengkonfirmasi poin kita yang ini, mencintai diri sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Jadi maksud saya itu adalah dengan kita nanti poin-poinnya itu semakin jelas, pertanyaan kita itu juga akan semakin jelas. Itu yang saya maksudkan. Tapi kalau tidak jelas, ya itu tadi. Menurut Bapak, apakah kita atau apakah Bapak setuju mencintai diri seseorang untuk mencintai diri sendiri? Kan pertanyaan bagi saya itu pertanyaan apa? Apakah Bapak setuju seseorang mencintai diri sendiri? Itu kan antara setuju dan tidak setuju doang. Dan tidak menjawab apa yang dia mau teliti sebetulnya. Nah, kenapa saya membagikan ini? Karena itu saya banyak menemukan mahasiswa yang ketika bertanya kepada saya, itu tadi, sorry Pak, itu kalau boleh saya katakan, itu salah satu mahasiswa saya yang contoh. Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Oh, sorry. Jadi ya, makasih Pak. Ya,
Jadi contoh yang kurang tepat tadi itu, contoh pertanyaan yang kurang tepat itu adalah salah satu sebetulnya itu adalah pertanyaannya mahasiswa kepada saya. Dia wawancara, dia bahas tentang topik kasih. Gitu loh. Nah, tapi kasih yang apa? Karena dia ternyata membahasnya itu mencintai diri sendiri, gitu loh, mengasihi diri sendiri, gitu loh. Nah, akhirnya kan bias. Ya saya tidak tahu dia nulis bab 2-nya seperti apa, gitu loh. Itu bagi saya, saya ditanya menurut Bapak apa kasih? Saya akhirnya tanya balik sama dia, lo kasih yang apa yang kamu maksud? Ya toh, pandangan kasih secara umum, kasih apa? Kasih dalam 1 Korintus kah atau kasih dalam hal apa? Saya bilang begitu. Nah, dia sendiri kadang kebingungan. Jawabnya kenapa? Ya itu tadi, dia tidak punya tidak punya teori yang jelas di dalam bab 2-nya dia. Tapi kalau kita punya teori yang jelas, kan lebih spesifik pertanyaannya. Menurut Bapak, gitu ya, toh, kasih di dalam 1 Korintus 13, ya, yaitu berkorban. Apakah itu harus dilakukan oleh orang Kristen, misalkan seperti itu? Ya saya akan bisa jawab, oh iya, lebih enak jawabnya. Karena apa? Jelas gitu, pertanyaannya jelas, dan itu nanti akan memperkuat temuan di pembahasan di bab 4 kita, bahwa dari 5 responden yang ditanyakan itu mereka rata-rata melihat bahwa kasih itu yang berkorban penting untuk dilakukan oleh orang Kristen. Akhirnya kan memperkuat argumen kita. Bisa jadi memperkuat di bab 2-nya atau bisa jadi memang melemahkan. Nah, kalau melemahkan kira-kira seperti apa? Kira-kira begitulah arah penelitian dan pembahasan kita nantinya. Seperti itu. Ada lagi Pak Bondan? Oke, sudah Pak. Sementara itu Pak. Jadi terima kasih Pak Yudi. Ya, jadi memang gini Pak Bondan, kita masalahnya itu kan belum masuk ke bab 2-nya, belum buat bab 2-nya. Ya, jadi intinya tuh cuman dari kisi-kisi ini sebetulnya sudah mulai kelihatan bentuknya, nanti pertanyaan kita seperti apa, arahnya lah istilahnya. Nah, cuma nanti kalau sudah bab 2, nanti kita jelas. Begitu Pak Bondan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan Bu Christine. Ya. Pak, kalau di penelitian, untuk pertanyaan di penelitian kualitatif itu ada batasan berapa jumlah pertanyaannya nggak Pak? Tidak ada. Jadi kalau itu pertanyaan itu semua poin indikator yang kita punya itu dipertanyakan atau gimana Pak? Ya, jadi intinya begini, jumlah pertanyaannya tidak ada batasan ya. Tapi begini, saya dikasih semacam panduan lah ya, panduan atau ya semacam tips lah dari dosen promotor saya itu, upayakan juga jangan terlalu banyak. Karena ketika kita melakukan wawancara, itu kan, ya silakan Pak Monang. Ketika kita melakukan wawancara, itu kan sebetulnya dalam tanda petik, kita itu kan mengganggu atau mengambil waktunya orang. Gitu loh. Jadi jangan sampai orang itu akhirnya tidak suka gara-gara apa, pertanyaan kita terlalu banyak. Gitu loh. Tapi jadi intinya adalah kalau kualitatif itu mungkin lebih enak ya. Dalam arti kata kualitatif lebih enak itu kita bertanyanya itu bisa satu poin satu gitu, bisa, tidak masalah ya. Tapi kalau kuantitatif itu memang diarahkan minimal 3 seperti itu. Tapi ya juga sekali lagi jangan terlalu banyak yang membuat orang, oh ini kok lembarannya angketnya begitu banyak nih ya. Habis ngisi halaman 1 masih ada halaman 2, habis halaman 2 loh kok masih ada halaman 3, misalkan seperti itu. Ya, jadi intinya begitu. Jadi tidak ada keharusan berapa pertanyaan. Yang penting itu adalah
apa yang kamu mau teliti atau apa yang kamu mau tekankan, fokusnya istilahnya, apa yang kamu mau fokuskan dalam penelitian itu kamu sudah pertanyakan. Atau kamu sudah ya istilahnya masuk dalam pertanyaan, istilahnya seperti itu. Oh, ya. Itu Terima aja. kasih Pak. Ya. Ada lagi? Tidak ada dari teman-teman yang lain? Pak, Ya, silakan. kalau untuk prapenelitian itu kita wawancaranya minimal berapa orang, Pak? Saya sih menyarankan begini, kalau kamu lokusnya apa gereja? Di gereja ini aja Pak, di gereja di Jakarta. Ya, boleh 3, boleh 5 lah. 3 sampai 5 lah. Oke Pak, terima kasih Pak. Minimal 3 sih biasa. Minimal 3 ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Yudi. Tapi ya jangan terlalu banyak ya. Jangan prapenelitiannya tiba-tiba 10 orang apa ya enggak usah gitu loh. Intinya kan prapenelitian itu hanya kita mencoba menguji atau mencari tahu berdasarkan pengamatan kita problem yang ada yang kita perkirakan itu terjadi di lokus itu betul-betul ya ada lah istilahnya, bukan betul-betul terjadi. Ada, misalkan saya mau meneliti tentang penyembah yang benar. Nah, itu saya akan mencoba bertanya apakah ya asumsi saya itu banyak orang yang belum melakukan penyembah yang benar itu benar-benar ada di lokus ya yang saya kira-kira begitu aja. Jadi Pak, berarti pertanyaan kita di prapenelitian ini kayak mengonfirmasi asumsi masalah yang kita buat itu. Latar belakang masalah, betul. Ya, jadi kesannya itu enggak nanti jatuhnya itu kayak kamu justifikasi kalau masalah itu tidak terjadi kan jatuhnya justifikasi. Ya, jadi kita perlu konfirmasi lagi ya Pak di lokusnya. Ya ingat salah satu teman kita lah yang jurusan PAK dulu, dia pikir di sekolah tempat saya itu dikiranya ada PP, ternyata tidak ada PP di situ kan, akhirnya akan harus cancel. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya Pak Yudi. Ya silakan Pak Suwarman. Iya, berarti pertanyaannya itu dibangun dari indikatornya ya Pak ya, baik itu kuali maupun kuanti. Ya. Oke, konfirmasi aja Pak. Ya, indikator yang kita jelaskan di dalam bab 2 kita. Iya Pak. Nah, itu nanti akan dipertajam dengan pasti dari indikator itu kan nanti jadi subjudulnya Pak. Iya Pak. Ya toh, jadi subjudulnya cuma kita perlu menjelaskan, misal punya Bapak itu misalkan setia dalam punya Bapak apa tadi yang pertama itu ya? Teladan penggembalaan Pak. Ya, memenuhi panggilan misalkan seperti itu ya. Iya Pak. Nah, kan Bapak kan nanti menjelaskan dan membuktikan seperti apa Paulus itu memenuhi panggilan Tuhan. Ya toh, misalkan siap menderita misalkan ya toh. Menderitanya seperti apa? Ya toh. Kenapa Paulus menderita? Bagaimana Paulus menderita? Bagaimana Paulus menyikapinya? Nah, itu kan nanti menjadi teladan. Bagaimana Paulus menyikapinya itu kan nanti kan bisa kita kita tanyakan lah, kita wawancarakan kepada responden kita, ya toh. Karena kan kita mau istilahnya itu teladan Paulus itu kan kita mau tularkan kepada responden kita kan gitu loh. Supaya jemaat itu memiliki hidup yang meneladani Paulus siap menderita. Nah, kan kita butuh informasi, butuh konfirmasi dari dia. Apakah dia siap menderita apa tidak? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, karena kan kalau banyak orang Kristen yang sekarang begini, Pak, modelnya, Pak. Dipikirnya tuh jadi orang Kristen tuh enak, ya. Kan Alkitab kan, apalagi mohon maaf ya, ada gereja-gereja tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu yang gembar-gembor. Kita nih adalah kepala dan bukan ekor, ya toh. Ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti enak gitu loh. Tapi kita lupa, Paulus sendiri mengajarkan apa? Bukan ikut Tuhan tuh menderita,
Jangan pikir enaknya doang, gitu loh. Iya, Ya kalau enak ya puji Tuhan, tapi kan harus siap menderita. dikaruniakan menderita lagi, Pak. Nah, gitu loh. Ya. Teologi salib kan seperti itu. Iya, Tapi kan seringkali orang pikirannya enggak begitu. Mereka mau ikut Tuhan gara-gara apa? Oh, ikut Tuhan nanti sukses. Oh, ikut Tuhan tuh nanti enak. Oh, ikut Tuhan itu diberkati dan sebagainya. oke, Pak. Kita kan mau ngecek apa benar mereka tuh siap menderita. Atau jangan-jangan ya itu teologianya teologi ya sukses istilahnya seperti itu. Ya kira-kira begitulah, Pak. Oke, Pak. Untuk sementara itu aja dulu, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Elika, Pak. Erika, monggo, Erika. Ya, di indikator yang pertama, Pak, dari dimensi itu kan Elika punya bagian yang pertama itu totalitas. Tapi di totalitas itu kan Elika mau ambil dari dua sudut pandang begitu ya, positifnya dan juga ada negatifnya begitu. Jadi ya mungkin yang pertama pertanyaannya tentang totalitas itu. Yang kedua, apakah boleh ada sedikit penjelasan begitu Pak tentang kronologi kejadiannya sebelum bertanya. Karena kalau cuma disampaikan tentang totalitas, mereka pasti akan berpikir ya positif aja gitu. Apakah boleh begitu, Pak? Boleh. Justru kan karena itu yang makanya kan kemarin saya sampai kemarin Pak Monang nggak saya tanya kan, apakah boleh kalau misalkan via telepon atau apa via istilahnya itu semacam dikasih pertanyaan suruh ngisi jemaatnya gitu ya toh, atau apa orang yang kita mau tanyain itu suruh ngisi. Nah, saya jujur aja tidak terlalu setuju karena ya itu tadi mungkin ada yang perlu kita jelaskan. Ketika apa namanya seseorang itu tidak ngerti dengan apa yang kita maksud, bisa nggak? Bisa. Jangankan yang pertanyaan tidak jelas ya. Pertanyaan yang jelas saja, yang tadi saya contohkan itu kadang orang tidak ngerti. Nah, itu kan kita perlu jelaskan. Maksudnya seperti apa. Nah, kalau kita tanya cuman pakai survei apa kita sebar form terus apa namanya mereka suruh ngisi ya bisa jadi kan ngisinya kan tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau tidak sesuai dengan harapan kita akhirnya apa ya tidak bisa kepake kan data itu gitu loh. Lain cerita kalau apa namanya kuantitatif ya, karena kuantitatif kan sifatnya tertutup ya, cuma ngisi setuju tidak setuju kurang setuju ragu-ragu atau apa ya itu cuma suruh milih begitu doang gitu. Tapi kalau kualitatif ini kan kita butuh pendapatnya orang. Nah, pendapat itu kan kembali ke masalah pemahamannya dia terhadap pertanyaan kita. Jadi tidak apa-apa, mau dijelaskan. Oke, Pak, terima kasih. Nah, cuman ya itu tadi catatan saya seperti yang tadi ditanyakan Christine. Jangan sampai artinya itu kita terlalu membuang waktu apa orang itu jadi tidak suka. Jadi kalau misalkan mau menjelaskan apa, memang betul-betul orang itu lagi kosong waktunya, lagi lowong, ya supaya artinya itu kita menjelaskan ya tidak keburu-buru, dia juga jawabnya tidak. Aduh, sebentar ya, ini aku lagi mau apa, ya toh. Akhirnya kita yang tidak dapat datanya dengan valid nanti. Seperti itu. Oh, satu lagi boleh ya, Pak? Ya, boleh. Terus nanti kan ketika penulisan kan nanti kita akan buat di tesis itu daftar pertanyaannya gitu ya Pak. Apakah di situ boleh Pak, kan kalau secara langsung kan kita jelaskan begitu. Tapi kalau di pertanyaan boleh nggak di awalnya ada satu pernyataan baru muncul pertanyaan begitu di tesis itu sendiri? Ini waktu wawancara atau waktu apa ya? Yang mau ditulis Pak, secara tertulis begitu di tesis, sudah di tesis di bab berapa ya? Kan nanti gini, kalau kamu ingat kamu kualitatif loh dulu tuh, yang Pak, kualitatif. Kualitatif loh. Di kualitatif itu kan ada yang namanya reduksi data kan. Oh iya. Ya, reduksi data itu kan dari data yang ada kita kelompokkan kan istilahnya seperti itu. Bahkan kalau di buku metodologi penelitian itu ada pengkodean dan lain sebagainya. Tapi minimal lah kita kelompokkan kan. Artinya dikelompokkan kan dari responden 1, responden 2, responden 3 ini dia jawabannya
Misalkan ya responden 1 sama 3 ini sama. Nah, kita kan kelompokkan kan jadi anu gitu loh. Nah, kalau itu dikasih nah nanti kan terus habis itu masuk kepada kan pertanyaanmu dikasih keterangan misalnya seperti itu. Nah, mungkin gini ya, di awal apa sebelum kita melakukan reduksi data itu kita perlu jelaskan itu kan karena kan gini. Kalau saya sih mengarahkan teman-teman mahasiswa itu untuk artinya itu ketika mereka melakukan reduksi data itu kan per kelompok pertanyaan istilahnya seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan nomor 1. Nah, itu mungkin waktu pengelompokan itu di awalnya kita bisa apa? Jelaskan. Gitu. Oke, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Apakah ada yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, saudara, kita tutup kelas kita. Ya, saya ini santai-santai aja. Jadi belum waktunya jam 9. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan materi sudah selesai, ya kita tutup gitu ya. Kita ketemu besok. Cuman begini, saudara, satu lagi, mumpung ini ingat barusan Bu Elika tanya kepada saya masalahnya. Ya, walaupun tidak dalam konteks 100%. Cuman maksud saya begini. Saudara kan banyak bertanya kepada saya, gitu ya. Dan saya mencoba menjelaskan kepada saudara segamblang-gamblangnya dan sejelas-jelasnya. Ya, artinya saya mencoba membantu saudara, begitu ya. Tapi tetap lagi nanti saudara pada akhirnya ketika saudara menulis tesis dan saudara itu sudah ditentukan dosen pembimbingnya, ya. Misalkan Elika nanti kena misalkan, ya toh kena Pak Suhadi, misalkan seperti itu, ya toh Dr. Suhadi. Nah, tetap dalam konteks Elika harus ikut apa katanya Pak Suhadi, walaupun itu berbeda dengan yang saya jelaskan. Karena yang punya otoritas kalau sudah ditentukan dosen pembimbingnya itu adalah Pak Suhadi. Jadi nanti saudara jangan ngomong gini loh ya, misalkan berbeda dengan saya. Loh Pak, katanya Pak Yudi itu dulu begini loh Pak. Ya mati saya nanti saudara ya. Nanti saya kan diadu sama beliaunya. Ya jadi nanti beliaunya pasti akan ngomong gini, kamu mau saya bimbing apa mau dibimbing Pak Yudi? Pasti akan dibegitukan saudara. Nanti saudara sendiri kan tambah kerepotan ya. Jadi ikutilah apa yang disarankan oleh dosen pembimbing walaupun itu berbeda dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi makanya itu kadang di tengah-tengah itu ya, karena saya ini agak cerewet memang ya. Saya ini jujur aja suka ngajar metodologi penelitian, terus penulisan karya ilmiah itu suka gitu ya toh. Dan ya teman-teman mahasiswa kayak Elika, Christine sama Bu Sri ini pasti tahu lah gimana saya gitu ya. Tak coret-coret skripsinya, tak apain gitu ya. Nah, kadang itu mahasiswa itu tanya kepada saya, walaupun sudah ada dosen pembimbing itu masih tanya, Pak Yudi ini begini Pak, gimana Pak Yudi ya? Di bikinnya saya ini sudah yang paling expert ya, paling ahli di dalam metodologi penelitian. Enggak, saudara ya. Jadi saudara tetap harus ikut dosen dosen pembimbing seperti itu ya. Tapi tentu ya pasti kalau sudah terlalu ekstrim ya saudara boleh lupa bukannya ini begini Pak gitu ya. Misalkan kalau sudah ekstrim ya yang bagi saudara itu kayaknya tidak masuk akal gitu ya loh, itu saudara boleh lah, tapi tetap saudara harus menghormati dosen pembimbing. Oke, kalau tidak ada ya, jadi hari ini tidak ada tugas saudara ya, tugasnya tetap lanjutkan yang kemarin, latar belakang masalah ya, bab 1 sampai dengan ya kalau kisi-kisinya sudah selesai ya saudara tidak usah buat kisi-kisi lagi kan sudah final kayak punya Pak Suarman ya, kayak punya Pak Anu tadi kan sudah, terus punya Elika juga sudah selesai ya, teman-teman yang lain. Yang masih belum monggo kalau mau dikumpulkan ke saya, artinya tuh mau minta revisi, mau minta pertimbangan saya, monggo nanti saya akan bantu ya. Tapi intinya adalah bab 1-nya tolong diselesaikan ya sampai nanti tugas akhir tanggal 26 ya. Jadi saudara nanti minimal sudah ya ready atau sudah punya pandangan mengenai bab 1 proposalnya, nah tinggal nanti tambah-tambah buku dan sebagainya. Waktu
di ujian proposal, saudara juga sudah bisa maju. Ya, karena apa? Sudah tidak bingung, saudara sudah pegang proposal. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup kelas kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa, minta kesediaan Ibu Elika memimpin dalam doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kuliah kami pada hari ini. Kami bersyukur buat hamba-Mu, Bapak dosen kami Pak Yudi, yang sudah menolong kami, membimbing kami, membagikan ilmu bagi setiap kami dalam penyusunan tesis yang akan kami kerjakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tuntunan Tuhan akan memampukan setiap kami mengerti, bahkan menerapkan dalam setiap karya ilmiah yang kami akan kerjakan. Setiap kami juga Tuhan tolong kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan esok hari ketika kami berkumpul lagi kembali dalam pertemuan terakhir dalam kuliah kami dapat bersama-sama untuk belajar kembali. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Jadi Terima kasih sebentar, Pak. ya, Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Selamat malam. Terus Selamat berkati. malam semuanya. Tuhan berkati. absen jangan lupa, absen. Oh iya, absen. Absen jangan lupa. Selamat Terus, malam, makasih Pak. Selamat Nah, malam. sebentar saya akan kirimkan contoh untuk bab 3-nya ya, untuk saudara bisa lihat-lihat dan saudara bisa pegang lah ya, supaya at least saudara punya contoh begitu ya. Baik, terima kasih. Baik Selamat Pak, malam. terima kasih. Selamat malam teman-teman. Izin live. Malam Pak Gideon, minta anggurnya 1 Pak. Itu nggak bisa dipetik udah. Wah, itu angel wis. Itu mirip Juse seperti wis, Pak. kebun Juse anggurnya Nabot itu. wis. Iya. Ya, selamat malam. Yuk mari malam. Tuhan berkati. Tuh, mana